Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita kembali lagi di konten IBG. Insyaallah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, bagaimana hukumnya memakai mukena yang berwarna serta bercorak dan apakah boleh memakai mukena jenis potongan? Bismillahirrahmanirrahim. Kaitannya dengan mukena ini masuk kepada salah satu syarat sah sholat yang harus kita persiapkan agar sholat kita sah. Apa? Yaitu satrul aurati, menutup aurat. Menutup aurat ini adalah syarat sah sholat, sehingga menutup aurat harus kita laksanakan selama sholat, dari mulai sesaat sebelum takbiratul ihram sampai salam. Ini wajib 100% menutup aurat. Mukena biasanya dipakai oleh perempuan, maka kita bahas auratnya perempuan di dalam sholat. Kata syariat, auratnya perempuan di dalam sholat adalah semua tubuh, jami'ul badan illal wajh, kecuali wajah dan telapak tangan, wal kaffain. Jadi auratnya wanita di dalam sholat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Artinya apa? Wajah dan telapak tangan ini artinya boleh untuk dibuka, sedangkan selain wajah dan telapak tangan wajib untuk ditutup. Wajah itu mana Gus? Wajah itu batas atas adalah mulai tumbuhnya rambut, kemudian bawah adalah tahti muntaha lahyaihi, bagian bawah dari bertemunya dua tulang dagu. Kemudian bagian kanan kiri dari mulai ujung telinga kanan sampai ke ujung telinga kiri. Ini semuanya dihitung sebagai wajah. Artinya boleh untuk dibuka. Maka perhatian bagi ibu-ibu yang menggunakan mukena ketika sholat, atau tidak menggunakan mukena tapi menggunakan kerudung ketika sholat, maka bagian dagu ini wajib tertutup. Kenapa? Karena bagian bawah dagu ini bukan merupakan wajah. Wajah batasannya sampai sini, sampai di tulang rahang. Yang belakangnya sini, bagian bawahnya bukan termasuk wajah. Kalau bukan termasuk wajah, berarti termasuk aurat, wajib ditutup. Sehingga kalau ibu-ibu memakai mukena dengan model gandul, tidak menutup bagian dagu yang bawah, maka hukum sholatnya batal dan tidak sah. Maka mukenanya ditarik maju ke depan hingga tulang dagunya ini tertutup secara sempurna. Ini soal wajah. Yang berikutnya yang bukan aurat adalah telapak tangan. Mana itu telapak tangan? Yang dimaksud telapak tangan yang bukan aurat dalam permasalahan ini adalah dohiran wa batinan, baik bagian luar maupun bagian dalam. Batasannya mana? Batasannya kawaini. Batasannya adalah dua mata tangan, mata tangan kanan dan mata tangan kiri. Jadi pergelangan tangan ini adalah batasannya. Dari jari sampai pergelangan tangan ini boleh dibuka. Artinya mulai pergelangan tangan ke belakang ini termasuk bukan telapak tangan, sehingga wajib untuk ditutup. Sehingga bagi ibu-ibu yang menggunakan mukena, wajib mukenanya dari awal sholat sampai salam menutup bagian pergelangan tangan ke bawah secara sempurna. Maka usahakan kalau beli mukena yang ada cantolannya, yang ada gantungan di jarinya. Agar apa? Agar ketika kita takbir, agar ketika kita gerak, mukenanya tidak tertarik ke belakang. Nah, sehingga menyebabkan tangannya ini terbuka. Ini ya soal mukena. Sehingga artinya apa? Artinya selama mukena memenuhi aturan untuk bisa menutup aurat secara sempurna, maka mukena itu sah untuk digunakan. Kaitannya dengan mukena potongan, maka para ulama fikih mewanti-wanti. Sebenarnya jenis mukena apapun, mau langsungan, mau potongan, mau apapun, boleh asalkan memenuhi menutup aurat. Berarti perhatian, kira-kira jenis mukena potongan itu apakah memenuhi untuk kriteria menutup aurat? Maka
Kalau ibu-ibu biasa tidak menggunakan baju lengan panjang di dalam mukena, luarnya pakai mukena potongan, kemudian bagian dalamnya misal pakai kaos pendek. Sehingga bayangkan ketika panjenengan takbir Allah, maka ketika takbir ini terbuka bagian lengan. Padahal bagian lengan ini adalah termasuk bagian dari aurat. Walaupun terbukanya hanya dari bawah, dari depan nggak kelihatan, dari kanan nggak kelihatan, dari kiri nggak kelihatan. Tapi ketika jenengan takbir begini dari bawah kelihatan. Kelihatan dari bawah untuk kasus mukena potongan ini termasuk tidak memenuhi kriteria menutup aurat. Sehingga kalau tetap mau pakai mukena potongan, maka bagian dalam tidak boleh menggunakan baju pendek, tapi harus menggunakan baju dengan lengan panjang, auratnya tertutup sempurna. Tetapi kalau panjenengan kebiasaannya menggunakan kaos pendek ketika sholat, kemudian baru ditutup mukena, maka mukena potongan tidak termasuk dapat menutup aurat secara sempurna, sehingga sholatnya tidak sah. Sekali lagi ya, bukan tentang modelnya, tapi tentang kriteria menutup aurat secara sempurna. Ini yang perlu distabilo, yang perlu dipahami untuk ibu-ibu yang memakai mukena potongan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan warna, terkait dengan motif, maka warna, motif, kemudian tali, kemudian bentuk, model, dan lain sebagainya, ini tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Artinya apa? Itu sebatas hanya model-model saja. Jadi kalau ditanya apakah warna, apakah corak mempengaruhi keabsahan sholat, jawabannya tidak. Tetapi mempengaruhi adab dan etika sholat. Artinya apa? Di dalam sholat ini keafdoliyahannya adalah memakai warna yang netral. Sehingga bagi ibu-ibu disunnahkan untuk memakai warna putih atau memakai warna hitam. Warna merah cetar gimana? Ya nggak apa-apa, tapi kurang beretika, kurang sopan, tidak mendapatkan kesunahan berupa adab. Warna kuning cetar, warna ungu, warna pink. Yang sunnah adalah menggunakan warna netral, putih atau hitam. Tentang corak bagaimana Gus? Tentang corak hubungannya adalah dengan mengganggu dari pandangan orang-orang yang berada di sekitar kita. Bayangkan kalau nanti kita memakai pakaian yang coraknya aneh-aneh, bukan cuma mukena ya, anak-anak muda pakai kaos dengan tulisan yang aneh-aneh, dengan gambar yang aneh-aneh, dengan corak yang aneh-aneh, maka ketika kaos ini dipakai ketika sholat, contohnya berjamaah misalnya, maka akan mengganggu konsentrasi dari sekitarnya. Mengganggunya ini yang kemudian kurang afdol. Bahkan jangankan kalau dipakai berjamaah, dipakai sendiri pun ada etikanya, yaitu memakai baju yang sebisa mungkin secara umum polos. Kalau ada corak sedikit-sedikit, ada bordir sedikit-sedikit, nggak ada masalah. Jadi kalau adab, kalau etika, ini hubungannya dengan kesopanan dan hubungannya dengan norma etika yang berlaku di kehidupan sehari-hari. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.